Shalom anak-anak teacher dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita di kelas 4 di buku tematik 4F Cita-citaku. Wah, tentunya anak-anak sangat senang ya. Sekarang kita bisa masuk di tahun yang baru dan memulai pembelajaran yang baru juga. Namun tetap dalam keadaan daring. Ya, tetap berdoa ya dari rumah masing-masing supaya kita segera bisa berjumpa di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini anak-anak, semuanya lipat tangan. We want to pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for this day. We want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Nah, biar anak-anak lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, semuanya kita siapkan diri kita ya. Kita mau lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan ciri-ciri puisi. Yang kedua menjelaskan tahapan pertumbuhan hewan. Yang ketiga menyanyikan lagu sesuai dengan tempo. Tapi ini dinyanyikan di praktek nanti ya. Jadi kita hanya belajar tentang tempo lagu. Kemudian yang keempat mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kemudian sikap yang kita kembangkan selama belajar yaitu ketelitian dan tanggung jawab kita semua. Oke? Nah, kira-kira menurut anak-anak apa itu cita-cita? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, cita-cita merupakan sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Nah, coba kamu ingat-ingat dewasa nanti kira-kira kamu akan jadi apa? Nah, coba ya pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan itu bisa kamu doakan anak-anak, karena kita bisa menggapai cita-cita kita karena tuntunan dan penyertaan Tuhan juga nantinya ya. Nah, berbicara soal cita-cita, kira-kira di bawah ini, di gambar ini, ada tidak anak-anak yang bercita-cita jadi polisi, pemain sepak bola, jadi guru, jadi dokter, dan lain-lain. Nah, coba dipikirkan. Nah, anak-anak, ternyata cita-cita itu tidak hanya sampai di situ loh. Cita-cita itu bisa dituangkan dalam bentuk puisi. Coba buka halaman 3. Ya, sudah buka? Nah, di situ ada puisi tentang cita-cita. Coba kamu baca ya. Setelah membaca, anak-anak boleh lihat di halaman 4 ya. Nah, kita akan perhatikan penjelasan. Wah, ternyata di puisi kita tadi, di ayahku bertanya ingin jadi apa aku saat besar nanti, aku menjawab tidak tahu. Ternyata itu disebut bait. Nah, bait dalam puisi ini ada 3 baris. Coba hitung ya, ada 3 baris. Itu disebut bait. Nah, selain bait dan baris, ada juga namanya rima. Rima adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Nah, ini contohnya. Nah, kira-kira yang mana menurut anak-anak yang merupakan puisi yang memiliki rima yang sama? Iya, benar sekali, bagian B. Karena setiap baris pada puisi di bagian B itu memiliki bunyi akhir yang sama, yaitu U. Nah, itu
itu ya yang disebut rima. Lalu, wah, anak-anak masih ingat gak tadi kalau misalnya cita-cita itu ada banyak nantinya, dan salah satu cita-cita itu adalah dokter hewan. Siapa yang kira-kira mau jadi dokter hewan di sini? Oh, ada. Nah, kalau misalnya jadi dokter hewan, berarti dia akan merawat dan menjaga hewan, memeriksa hewan yang sakit biasanya ya kalau dokter hewan. Nah, coba lihat, ini ada kucing. Nah, kalau kucing itu kira-kira pertumbuhannya bagaimana anak-anak? Iya, biasanya dari agak kecil, kemudian besar, kemudian kucing dewasa. Coba lihat gambar ini. Pertumbuhan kucing itu dimulai dari anak kucing yang tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, kucing dewasa akan berkembang biak dan akan melahirkan anak kucing lagi. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut daur hidup. Jadi anak-anak sudah belajar tentang daur hidup kucing. Nah, selain cita-cita menjadi dokter hewan, ada lagi cita-cita yang lain anak-anak, yaitu cita-cita menjadi seorang pemusik. Nah, biasanya seorang pemusik itu membuat sebuah lagu. Nah, coba kamu lihat ini adalah lagu yang biasanya kita nyanyikan saat upacara bendera. Nah, kira-kira di dalam sebuah lagu ada apa saja ya biasanya? Wah, ternyata ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat dan ada pula yang dinyanyikan dengan lambat anak-anak. Nah, itu disebut tempo lagu. Lalu sebuah lagu akan terasa enak saat didengarkan jika lagu itu dinyanyikan sesuai dengan temponya. Nah, kita akan melihat macam-macam jenis tempo lagu. Yang pertama, largo. Largo itu lambat sekali. Kemudian yang kedua ada adagio, itu lambat. Kemudian 3, andante, sedang. Moderato itu sedang menuju ke cepat. Allegro, cepat. Presto, cepat sekali. Marcia itu cepat seperti orang berbaris. Jadi itu kayak mars biasanya ya anak-anak. Nah, itu macam-macam tempo lagu. Nah, kemudian anak-anak, ketika anak-anak memiliki cita-cita yang tinggi, nah salah satu contoh cita-cita yang lain yang memberikan manfaat bagi manusia adalah seorang ilmuwan. Siapa yang mau jadi ilmuwan di sini? Nah, ilmuwan biasanya berjasa menemukan alat. Selain menemukan alat, dia juga mengamati proses hidup hewan. Nah, sehingga kita dapat memperoleh banyak informasi tentang hewan. Nah, salah satu pekerjaan ilmuwan anak-anak adalah mengamati proses hidup hewan. Contohnya kupu-kupu. Kalian boleh lihat ini ya. Jadi, kupu-kupu itu memiliki pertumbuhan dari telur, ulat, kemudian kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Nah, kita akan lihat bagaimana dari telur, dari waktu kupu-kupu bertelur, kemudian setelah 7 hari telur-telur menetas menjadi ulat. Lalu kurang lebih 20 hari ulat banyak makan daun-daunan untuk mempersiapkan tahap berikutnya. Ulat kemudian berubah menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Wah, ternyata kupu-kupu yang kita lihat setiap hari atau yang kita mainkan setiap hari itu melalui berbagai tahap
kemudian bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, itu semua kita bisa syukuri kepada Tuhan ya anak-anak, karena kita bisa melihat keindahan yang ada yang sudah diciptakan Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama ya banyak hal. Dan untuk tugasnya, anak-anak boleh mengerjakan di halaman 13 nomor 1, 2, dan 3. Dikerjakan dan dikirimkan ke main teacher masing-masing ya. Tetap semangat anak-anak, dan kita akan menutup dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for this time. Now we want to continue our lesson. Please bless us and guide us in our life. In the name of the Son, Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you.